Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang sosiologi pendidikan. Kenapa sih sosiologi pendidikan ini sangat perlu kita bahas? Ya, karena sosiologi pendidikan muncul sebagai suatu keharusan sejarah. Karena dalam masyarakat terbukti pendidikan merupakan alat yang cukup ampuh untuk memunculkan perubahan-perubahan sosial. Pendidikan dapat menjadi faktor yang menentukan untuk menilai maju mundurnya suatu masyarakat. Masyarakat atau negara yang sistem pendidikannya buruk akan mengalami hambatan dalam pembangunan nasionalnya. Kaum pendidik sadar bahwa banyak hal dalam sistem pendidikan tidak dapat dikaji dari disiplin ilmu pendidikan semata. Oleh karena itu, diperlukan sudut pandang dari ilmuwan sosial seperti sosiolog untuk melihat kehidupan ataupun sendi-sendi pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itulah kenapa kita penting membahas tentang sosiologi pendidikan. Oke, di sini ada sosiologi yang diklasifikasikan dua bagian. Pertama adalah ilmu terapan. Ya, ini dia ilmu terapan dan ilmu murni atau pure science. Nah, ilmu murni itu adalah berkembang dengan adanya pemikiran ahli yang memiliki perhatian terhadap masyarakat yang dalam lingkungannya kita bisa lihat ilmu murni ini melihat kehidupan masyarakat, sehingga pure science hanya melihat berkembangnya kehidupan masyarakat di lingkungannya. Apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat itulah yang dilihat oleh ilmu murni. Nah, di sini ilmu terapan berarti kita mengamati dan membahas suatu fenomena. Di sini saya membuat berfungsi mengamati dan membahas suatu fenomena tertentu. Biasanya terapan ini berarti adalah cara ataupun observasi dari penglihatan sudut ilmu yang telah kita jalani, ya, berfungsi mengamati dan membahas suatu fenomena tertentu. Nah, dari ilmu terapan inilah hadir sosiologi pendidikan, karena sosiolog ataupun ilmu sosiologi melihat pendidikan dari sudut sosiologinya, kehidupan sosialnya, yang dilihat dari suatu fenomena ataupun masalah-masalah pendidikan, sehingga lahirlah sosiologi pendidikan. Ya, disinilah lahir sosiologi pendidikan, yaitu sosiologi digunakan untuk mengamati proses pendidikan seperti yang bisa kita lihat dalam kehidupan pendidikan sehari-hari, yaitu permasalahan kurikulum, penilaian, dan interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, ataupun guru dengan guru dalam suatu kelompok tertentu. Pokok bahasan sosiologi pendidikan ada makro, meso, dan mikro. Di sini saya buat makro itu berarti meliputi tentang pendidikan dengan institusi masyarakat, pendidikan dengan politik, pendidikan dengan ekonomi. Berarti makro dalam sudut pendidikan yang sangat luas, ya. Kemudian meso, kita lihat bahwa struktur organisasi sekolah, ya, dia melihat dari struktur organisasi sekolah, kemudian peran dan fungsi organisasi sekolah, dan yang ketiga hubungan organisasi sekolah dengan struktur masyarakat. Berarti meso ini melihat sudut sosiologi pendidikannya melalui lembaga sekolah, ya, memfokuskan pada struktur organisasi sekolah dan fungsi organisasi sekolah. Kemudian mikro, kita lihat bahwa yang dilihat bahasan dari sosiologi pendidikan mikro adalah interaksi sosial yang berlangsung dalam situasi pendidikan. Berarti mikro ini melihat sudut interaksi sosial berlangsung dalam situasi pendidikannya ini ketika proses pengajaran terjadi. Karena dalam pendidikan biasanya interaksi sosial yang terjadi itu pada saat proses pengajaran, pada saat guru mengajarkan materi kepada siswa. Itulah kita lihat bagaimana interaksi antara pengajar dan murid yang terjadi dalam situasi pembelajaran. Nah, inilah pokok bahasan sosiologi pendidikan, bisa kita lihat dari sudut makro, meso, dan mikro. Kita bisa melihat juga wilayah penelitian sosiologi pendidikan. Nah, kenapa kita perlu meneliti tentang sosiologi pendidikan? Berarti kita harus tahu fakta-fakta fenomena yang terjadi dalam sosiologi pendidikan, dan fakta dan fenomena yang terjadi
yang kita lihat dari permasalahan yang ada harus kita teliti. Nah, wilayah penelitian sosiologi pendidikan itu kita lihat dari hubungan pendidikan dengan masyarakat. Maksudnya hubungan pendidikan dengan masyarakat adalah bagaimana hubungan pendidikan dengan masyarakat. Apakah masyarakat menerima pendidikan dengan baik atau masyarakat menerima pendidikan itu sebagai proses perubahan, dan bisa kita lihat juga hubungan pendidikan dengan masyarakat, bagaimana pendidikan itu mengubah mindset masyarakat melalui pendidikan yang ada. Ya, itulah hubungan pendidikan dengan masyarakat. Kemudian kita lihat pengaruh sekolah terhadap pembentukan kepribadian dan perilaku. Hal ini bisa kita lihat bahwa sekolah ataupun pendidikan ya bisa memberikan pembentukan kepribadian kepada seorang individu. Berarti kepribadian itu tidak bisa kita fokuskan terbentuk sendiri ya sendirinya, tetapi kepribadian itu bisa terbentuk dari beberapa faktor, bukan hanya terlihat dari keluarga tetapi dari lingkungan, termasuk dari sekolah, karena sekolah itu adalah tempat interaksi. Nah, bagaimana kita bisa mengkaji juga pengaruh sekolah terhadap pembentukan kepribadian dan perilaku. Hal inilah yang membuat sosiologi pendidikan dapat meneliti tentang kepribadian yang ada dalam sudut sekolah ya, sekolah terhadap pembentukan kepribadian dan perilaku. Kemudian kita melihat wilayah penelitian sosiologi pendidikan dari pengaruh perubahan sosial terhadap sekolah. Nah, di sini kita tahu bahwa dinamika kehidupan itu berubah-ubah ya. Yang bisa kita lihat perubahan itu terjadi terus-menerus. Yang bersifat, bisa kita katakan perubahan itu bersifat dinamis ya. Sehingga apapun dari zaman ke zaman, perubahan pasti terjadi, sehingga pengaruh perubahan sosial terhadap sekolah pun terjadi. Nah, kita lihat dari sudut pengaruh perubahan sosial terhadap sekolah adalah bagaimana sekolah menerima perubahan sosial tersebut, sehingga sekolah sebagai wadah pendidikan mampu menerapkan pendidikan yang modern kepada anak-anak didik, di mana sekolah sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan tempat ya, dan orang-orang di dalamnya mampu menggunakan teknologi untuk mengajar anak-anak sehingga tidak ketinggalan zaman. Kita bisa kita bisa tahu ya, maksud saya kita bisa tahu bahwa kehidupan dunia ini bersifat dinamis ya. Dinamis berarti bisa berubah sepanjang masa, sehingga sekolah mau tidak mau harus juga mengikuti perubahan yang terjadi agar sekolah sebagai tempat pendidikan dapat menjalankan sistem pendidikannya dengan baik melalui teknologi-teknologi sebagai pendukung pelaksanaan pendidikan. Kemudian wilayah penelitian sosiologi pendidikan kita lihat dari anak didik. Nah, bagaimana kita sudutkan kalau melihat dari aspek anak didik, berarti kita memfokuskan bagaimana si anak didik ini menerima pembelajaran, apakah dia menerima pembelajaran dengan baik atau tidak. Kemudian bagaimana interaksi dia dengan teman di kelas ataupun di luar kelas. Kemudian bagaimana interaksi dia dengan guru. Ya, apakah baik atau tidak baik, apakah sopan atau atau tidak sopan, sehingga kita bisa meneliti juga tentang anak didik ini. Kita tidak hanya bisa meneliti tentang pendidikan aja, tetapi kita bisa melihat juga sikap anak didik terhadap pembelajaran, terhadap proses pendidikan bagaimana. Inilah wilayah penelitian sosiologi pendidikan. Nah, di sini kita lihat ruang lingkup sosiologi pendidikan. Di poin pertama saya buat adalah interaksi guru dan siswa. Di sini sudah saya jelaskan, interaksi ini timbul dalam lembaga pendidikan yang mana dalam bentuknya selalu berkaitan dengan pengajaran dan penyampaian pengetahuan antara seorang guru dan murid. Nah, yang kedua, dinamika kelompok dan di organisasi intrasekolah. Berarti problema ini menjadi fokus dalam pembahasan sosiologi pendidikan, di mana dalam kelompok sosial di lembaga pendidikan selalu berkaitan erat dengan organisasi intrasekolah. Maksudnya organisasi intrasekolah ini bisa kita lihat dalam bentuk OSIS. Nah, organisasi intrasekolah itu kan biasanya secara umum kita bisa lihat organisasi
sekolah, yaitu OSIS. Nah, dalam organisasi sekolah itu, di OSIS tersebut terjadi interaksi yang baik dan banyak sekali ide ataupun pendapat yang terjadi dalam OSIS. Nah, oleh sebab itu kita bisa melihat ruang lingkup sosiologi pendidikan itu melalui dinamika kelompok di organisasi intrasekolah. Salah satunya ya organisasi sekolah ataupun OSIS. Kemudian struktur dan fungsi sistem pendidikan, yang dimana kajian dalam sosiologi pendidikan juga memfokuskan diri pada penanganan antara struktur dan sistem yang ada di dunia pendidikan, ya. Inilah maksudnya struktur dan fungsi sistem pendidikan. Nah, yang keempat, yang terakhir, ruang lingkup yang bisa kita lihat secara umum adalah sistemnya. Di sini saya jelaskan sistem pendidikan dalam masyarakat yang berhasil dan tidak berhasil diterapkan atau diaplikasikan. Jadi kita bisa lihat ruang lingkup ataupun kita bisa membahas sistem pendidikan itu melalui sistem pendidikannya, ya, yang berhasil dan tidak berhasil. Contohnya apa sih yang bisa kita lihat dalam sistem pendidikan, yaitu sistem pendidikan dalam kurikulum. Biasanya kurikulum pendidikan berubah-ubah setiap tahunnya, ya. Nah, kita bisa melihat apakah kurikulum itu berhasil atau tidak berhasil. Nah, itulah ruang lingkup yang kita bahas agar kurikulum itu bisa lebih baik lagi dalam memberikan suatu kontribusi yang baik dalam sistem pendidikan. Berikutlah penerangan tentang ruang lingkup sosiologi pendidikan yang bisa kita fokuskan dalam pembelajaran sosiologi pendidikan. Kemudian objek sosiologi pendidikan. Nah, di sini kenapa saya fokuskan kepada objek sosiologi pendidikan? Karena kita bisa melihat objek-objeknya, kita bisa melihat secara baik sosiologi pendidikan objeknya itu apa. Jadi di sini saya membagi objek material dan objek formal. Nah, objek material itu adalah segala sesuatu yang dimasalahkan sosiologi pendidikan. Ya, jadi objek material itu adalah segala sesuatu yang dimasalahkan dalam sosiologi pendidikan. Yaitu kita bisa lihat dari aspek masyarakat, tingkah laku masyarakat, dan institusi pendidikan. Kemudian objek formal, di sini sudah saya terangkan langsung. Objek formal itu apa? Bagaimana hubungan perilaku manusia dan institusi pendidikan serta proses yang timbul dari hubungan antara kedua masalah tersebut dalam membentuk perilaku manusia di dalam masyarakat. Jadi inilah objek-objek sosiologi pendidikan yang dapat kita pelajari, yaitu objek material yang saya terangkan tadi adalah sebagai segala sesuatu yang dimasalahkan dalam sosiologi pendidikan. Pasti masyarakat ada permasalahannya, dilihat dari tingkah laku masyarakatnya juga, dan institusi pendidikan. Kemudian ada objek formal sebagai kita lihat hubungan perilaku manusia dengan institusi pendidikan bagaimana. Ya, inilah objek sosiologi pendidikan yang bisa kita pelajari dalam sosiologi pendidikan. Nah, di sini kita membahas tentang analisis model sosiologi kritis. Ini adalah slide terakhir yang bisa kita bahas dalam inti sosiologi pendidikan. Jadi dalam analisis model sosiologi kritis ini, kita melihat bahwa pelajar pada saat ini bisa dikatakan berada di posisi lemah, pasif, dan dibentuk. Ya, di poin pertama saya buat bahwa melihat bahwa para pelajar berada pada posisi lemah, dibentuk, terkukung, dan harus tunduk kepada kurikulum dan guru. Seperti tadi kita lihat ada pembahasan tentang kurikulum, ya. Nah, berarti ini kita bisa lihat secara kritis. Kurikulum ini memang harus wajib kita bahas dalam sosiologi pendidikan agar terlaksanakan pendidikan yang lebih baik. Nah, di poin pertama melihat bahwa para pelajar berada pada posisi lemah, pasif, dibentuk, terkukung, dan harus tunduk kepada kurikulum dan guru. Oleh karenanya kurikulum dan pelaksanaannya difokuskan kepada kepentingan siswa. Nah, bisa dikatakan di poin pertama, kondisi kelasnya pasif, tidak aktif, di mana siswa hanya membutuhkan guru sebagai penerima ilmunya, tidak melihat hal-hal yang lainnya untuk mendapatkan ilmu. Jadi mereka hanya fokus
dan terkungkung pada suatu kondisi kelas yang pasif, yaitu hanya fokus kepada guru, tidak berinteraksi kepada yang lainnya. Padahal kelas itu sebenarnya harus aktif. Tidak hanya seorang guru saja yang memberikan opini, pendapat, ataupun pentransferan ilmu, anak-anak didik juga bisa memberikan suatu wawasan yang lebih juga, sehingga proses pendidikan itu bisa berjalan secara luas dari keingintahuan si murid. Kemudian, model pembelajaran harus mengembangkan kreativitas dan daya kritis peserta didik. Nah, di poin kedua ini adalah aspek yang baik dalam menjalankan roda pembelajaran ataupun pendidikan. Jadi model pembelajaran harus mengembangkan kreativitas daya kritis sebagai peserta didik ya. Peserta didik harus aktif sehingga kreativitasnya dan daya kritisnya terhadap suatu fenomena ataupun isu terjadi. Nah, inilah kenapa dari analisis model sosiologi kritis ini muncul suatu ilmu, disiplin ilmu yang memang harus kita pelajari dengan baik, yaitu sosiologi pendidikan. Jadi, kita bisa katakan sosiologi pendidikan ini terjadi karena ada dua disiplin ilmu, ya, sosiologi dan pendidikan yang memang udah berdiri sendiri. Kenapa tidak digabungkan untuk menganalisis, untuk melihat permasalahan pendidikan melalui sudut sosiologi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan dan pembahasan yang lainnya.